Diangkat dari kisah nyata, di mana cerita perjalanan seseorang yang bernama Saru, yang mencari keluarganya setelah terpisah selama 25 tahun. Jika diikuti, kisahnya sangat sedih dan mengharukan. Kita berawal di mana kisah pencuri atau bajing loncat batu bara di kereta, yang dilakukan oleh dua orang adik kakak, Saru dan Gudu. Hal itu mereka lakukan untuk bertahan hidup. Walaupun sempat ketahuan oleh penjaga kereta, tampaknya mereka biasa-biasa saja. Ya, mungkin karena ini kebiasaan mereka kali ya. Kemudian, Saru dan Gudu pun turun, lalu menjual hasil curiannya dan mereka pun membelikannya ke Susu. Saat itu, Saru meminta kakaknya Gudu untuk membelikannya jalebi, semacam kerupuk gitu, tapi rasanya lebih manis. Karena uangnya dirasa kurang, Gudu pun mencoba membahagiakan adiknya dengan berkata, "Suatu hari aku akan membelikanmu jalebi sebanyak yang kau inginkan, sekalian sama pabrik dan abang-abang penjualnya deh." Setelah itu, Saru tampaknya senang. Namun, kakaknya Gudu tampak sedih karena tak sanggup membelikan jalebi yang tak seberapa itu. Singkat cerita, mereka pun pulang. Dari sini, kita bisa tahu bahwa hidup dan kondisi mereka sangat kekurangan, di mana ibunya harus membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil itu sendirian, dengan cara menjadi seseorang pemulung batu dengan gaji hanya 2.500 per hari. Bagaimana bisa mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari? Untuk membeli beras saja mereka mungkin masih ngutang. Kemudian ibunya bertanya dari mana mereka bisa membeli susu itu. Mereka pun tidak menjawabnya. Lalu ibunya tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Mungkin ibunya tahu dari mana mereka mendapatkan uang. Ya, mau gimana lagi? Ibu mereka tak sanggup untuk membelikan mereka susu. Selain menjadi bajing loncat, ternyata Gudu ini nyambil menjadi kuli panggul di salah satu stasiun kereta. Dari sinilah cerita sedih mereka akan dimulai. Begitu sampai di stasiun kereta, si Saru ini yang sebelumnya pengen ikut, ternyata ketiduran dan sulit untuk dibangunin. Hal ini membuat Gudu bingung antara ingin meninggalkan adiknya atau menjaga dia sampai terbangun. Karena dirasa Saru bisa menjaga diri, Gudu pun menyuruh Saru agar jangan kemana-mana hingga ia kembali. Setelah sekian lama, Saru pun tertidur. Kemudian, di tengah malam ia terbangun. Saru yang melihat stasiun tampak sepi dan tak ada penghuni itu, lalu mulai ketakutan dan berusaha memanggil kakaknya. Karena Gudu yang dipanggil tak kunjung datang, akhirnya Saru mulai mencari kesana kemari, sampai ia masuk ke dalam kereta. Namun, apesnya di sini, Saru malah ketiduran lagi. Bocah. Singkat cerita, Saru pun terbangun. Ia terkejut setelah melihat ternyata kereta sedang melaju kencang. Walau Saru berusaha teriak dan ingin keluar, namun semuanya sia-sia. Karena kereta ini tak berpenumpang dan terkunci. Jika pintu terbuka pun, Saru nggak akan selamat jika turun. Karena posisi laju kereta sangat kencang. Mungkin ngejar setoran kali ya. Setelah sekian lama kereta melaju, akhirnya kereta ini berhenti juga. Saru semakin dibuat kebingungan dan tak tahu arah. Bahkan yang parahnya lagi, bahasa yang digunakan Saru sangat berbeda dengan bahasa sekitar wilayah itu. Kemudian Saru mulai melihat anak-anak lainnya. Dari sinilah Saru mulai mengikuti mereka, mulai dari tidur di atas alas kardus. Sampai di suatu malam, mereka pun didatangi oleh preman yang mencari anak gelandangan untuk dijadikan pengamen atau pengemis. Sebagian dari mereka tertangkap. Namun, beruntung bagi Saru, ia berhasil lari dan kabur, dan ia pun bersembunyi di tempat ibadah. Saru yang makin tersesat dan luntang-lantung, kemudian lari tanpa arah dan tujuan, sambil membawa kardus yang dipegangnya. Sampai di suatu tempat, Saru bertemu ibu-ibu yang bernama Nur. Dilihat dari sikap Saru yang baik dan lugu, kemudian Ibu Nur ini membawa Saru ke rumahnya. Ditambah lagi, Bu Nur ini ngerti bahasa Saru. Sesampainya di rumah, Saru yang sangat beruntung, ia diberi makan dan minum oleh Bu Nur. Sampai Saru dimandikan agar tidak bau. Tapi ternyata ada udang di balik bakwan, batu maksudnya. Ibu Nur ini aslinya ingin menjual Saru kepada seorang lelaki. Mungkin untuk dijadikan pengemis, bahkan mungkin dijual lagi untuk diambil organ atau semacam apa itu. Ngeri juga ya. Kemudian lelaki ini mulai mendekati Saru. Ia mengiming-imingi Saru agar Saru bisa kembali ke ibunya.
Awalnya Saru yang masih bocah ini percaya. Namun setelah melihat gelagat pria ini ketika bersama Ibu Nur tadi, Saru pun mulai merasa curiga. Kemudian setelah ada kesempatan, Saru lari tanpa henti meninggalkan tempat tersebut. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga 2 bulan lamanya ia tersesat, ia jalani hari dengan memulung dan berlari tanpa arah. Sampai seketika ia lelah. Saru pun duduk di bawah jembatan, di mana tampak Saru memandang seorang laki-laki yang sedang makan di sebuah restoran. Dengan berbekal sendok yang ia dapatkan selama memulung, Saru pun mengikuti cara makan pria tersebut. Tanpa diduga, pria itu melihat Saru yang mengikuti cara makannya. Sampai pria itu tersentuh setelah melihat Saru. Maka langsung saja pria tersebut memberi kode dengan menunjuk makanan yang ia makan. Dan Saru pun membalas kode tersebut dengan menunjukkan mulutnya dan memberitahukan bahwa saat itu ia sangat kelaparan. Pria ini pun tak tega dan memberikan Saru makan. Setelah memberi makan seadanya, kemudian pria ini mengantarkan Saru ke kantor polisi. Di saat sampai, polisi pun bertanya ke Saru, dari manakah ia berasal? Saru menjawab bahwa ia berasal dari Ganesteli. Lalu polisi itu tidak tahu di mana Ganesteli. Kemudian ditanya nama ibunya siapa. Saru hanya menjawab ibu saja, bukan menjawab nama dari ibunya. Setelah beres mengambil data, kemudian polisi mengirim Saru ke panti asuhan. Di sini kita melihat panti asuhan ini mirip dengan penjara gelandangan Bun. Dalam satu ruangan saja, Saru ditempatkan bersama lebih dari 10 anak lainnya. Ditambah para pengasuhnya tampak seperti berandalan. Semuanya membawa tongkat pemukul. Hingga di suatu ketika, Saru dipanggil oleh ibu panti. Sebut saja ibu ini bernama Zubaidah. Ibu Zubaidah ini berusaha menaruh foto Saru di koran seluruh India. Namun, ia tidak pernah mendapat balasan dari keluarga Saru. Saru pun menjadi sangat sedih mendengarkan semua itu. Saru kelihatannya sangat tidak berdaya. Kemudian, ibu Zubaidah mulai memberikan solusi. Bahwa saat ini ada pasangan dari Australia ingin mengadopsi seorang anak. Di sini, Saru tidak ada pilihan lain selain menyetujui solusi dari Ibu Zubaidah. Singkat cerita, kita dibawa ke Australia tahun 1987. Saat ini, Saru sudah berada di Australia dan diadopsi oleh John dan Sue. Saat melihat keadaan rumah barunya, Saru tampak bingung dan aneh setelah melihat barang-barang yang ada di rumah tersebut. Ia yang dulunya hidup sangat kekurangan, saat ini melihat kondisi yang jauh berbeda. Walaupun Saru yang awalnya sangat canggung dengan orang tua barunya, namun dengan rasa kasih sayang yang diberikan John dan Sue membuat Saru cepat beradaptasi. Dan mulai saat itu, hari-hari yang dijalani Saru diisi dengan penuh kebahagiaan. Setahun setelah Saru tinggal, John dan Sue pun membawa anak lagi untuk diadopsi, yang bernama Mantos. Mantos ini memiliki kekurangan, di mana ia akan menyakiti anggota badannya sendiri setelah ia merasa panik, tersinggung, atau sebagainya. Sehingga hal tersebut membuat John dan Sue sangat kerepotan karena tingkah laku dari Mantos ini. Dan parahnya lagi, kasih sayang yang selama ini Saru dapatkan sedikit berkurang setelah kedatangan Mantos. Namun pada dasarnya Saru ini anak yang baik, taat, dan sangat penyayang. Ia merelakan kasih sayang itu terbagi dan tetap akan menjadi anak yang diharapkan oleh orang tua angkatnya. Singkat cerita, di saat Saru melihat ibu angkatnya menangis setelah melihat tingkah laku Mantos. Kemudian, Saru menghampirinya, lalu ia memeluk dengan kasih sayang. Tak jauh berbeda seperti yang dilakukan anak kandung pada umumnya, dikala orang tuanya sedih. Dan hal tersebut membuat ibu angkatnya sangat terhibur dan beruntung karena Saru telah menjadi bagian dalam hidupnya. 20 tahun kemudian, Saru yang kini menjadi pria yang sangat tampan dan memiliki banyak prestasi. Saat tahun 2008, Saru pun bersekolah di Melbourne, mengambil jurusan manajemen hotel, dan kisah cintanya dimulai dari sini. Singkat cerita, Saru bertemu dengan wanita di suatu pertemuan. Wanita itu bernama Lucy, dan sejak saat itu pula, Saru pun mulai jatuh cinta kepada Lucy. Setelah melewati masa-masa PDKT, Saru dan Lucy mulai semakin dekat dan mereka saling mencintai. So sweet. Suatu hari, Saru dan Lucy menghadiri acara makan malam bersama teman-temannya. Dan di saat itu juga, ternyata ada temannya yang berasal dari India juga.
Karena hal itu, makanan yang mereka makan pun adalah makanan khas dari India. Ketika Saru menuju ke dapur untuk mengambil minuman, di saat itu juga Saru melihat makanan khas India yaitu jalebi, di mana makanan yang 20 tahun lalu yang ia inginkan. Hal tersebut membuat kenangan 20 tahun lalu terlintas di pikiran Saru. Saru teringat kenangan bersama kakaknya Gudu, ibunya, bahkan adik perempuannya. Dengan tangan yang gemetar, Saru mulai mengambil jalebi tersebut, lalu ia mencicipinya. Seketika itu, air mata Saru berlinang di kedua pipinya. Lucy dan teman-temannya kemudian menghampiri Saru dan terheran-heran dengan apa yang terjadi kepada Saru. Lalu, saat dirasa tenang, Saru pun mulai menceritakan semua yang terjadi kepada dirinya. Dari mana ia berasal, siapa dirinya, dan bagaimana ia bisa sampai ke Australia. Dan di saat itu juga, salah satu teman Saru menyarankan untuk mencari tahu dari mana ia berasal menggunakan bantuan Google Earth. Kemudian Saru menjawabnya. Karena mungkin kejadiannya sangat lama, Saru pun sulit untuk mengingatnya. Bahkan yang ia ingat hanya nama Ganesteli dan kursi di mana ia ketiduran, yang berseberangan dengan tower air. Sedangkan nama Ganesteli ini tidak ada sama sekali. Namun dengan demikian, kejadian di acara tersebut justru membuat Saru semakin kepikiran bun. Bahkan di suatu malam, setelah melakukan cocok tanam dengan Lucy, Saru ini diam-diam mulai mencari laptop dan kemudian mulai mendata tempat-tempat terdekat yang mungkin bisa ia ingat. Dari sinilah pencarian tempat asal Saru dimulai. Tasmania, Australia tahun 2010. Saat ini, Saru dan Lucy tinggal di tempat orang tua angkatnya. Saat duduk bersama orang tua angkat Saru, Lucy mencoba menjelaskan apa yang dilakukan dan obsesi pencarian asal-usul yang Saru lakukan selama ini. Namun, Saru memotong pembicaraan Lucy agar orang tua angkatnya tidak mengetahuinya. Alasannya, mungkin agar orang tuanya tidak sakit hati. Padahal ia telah berjasa besar selama 20 tahun ini. Di saat itu juga, Mantos muncul dan membuat suasana menjadi canggung. Ditambah, Mantos ini sering membuat ibu angkatnya sedih. Hal itu membuat Saru kurang menyukainya. Sehingga Saru dan Mantos hampir saja membuat keributan. Scene kemudian berpindah di mana tampak Saru berkeinginan untuk menemukan kota di mana ia berasal, sampai membuat peta wilayah di tembok kamarnya, menghitung dan menandai kemungkinan kereta yang ia naiki, sampai mencari seluruh stasiun kereta lewat Google Earth. Hal tersebut membuat Lucy bertambah jengkel, karena Saru tidak jujur atas apa yang terjadi sebenarnya, sampai akhirnya Lucy meninggalkan Saru. Hari demi hari, Saru lakukan untuk mencari tempat asalnya, sampai suatu hari, Saru akhirnya berjumpa kembali dengan Lucy, dan mengungkapkan semua yang mengganjal di hatinya. Bahkan dari Lucy juga, Saru mengetahui bahwa ternyata ibu angkatnya semakin hari semakin depresi melihat tingkah kedua anaknya. Saru pun datang dengan kondisi yang lusuh dan meminta maaf ke ibunya karena tidak bisa menjadi anak yang diharapkan. Bahkan Saru pun tidak berdaya dan mengatakan suara hatinya bahwa ia sangat merindukan sosok keluarga aslinya yang telah lama berpisah. Saru pun juga mengatakan kondisi ibu angkatnya tidak menjadi seperti ini andai kata ia bisa memiliki anak kandung sendiri. Namun di sini, jawaban ibu Saru pun membuat Saru benar-benar tidak berdaya. Faktanya, bukan ia tidak bisa memiliki anak kandung, namun sengaja untuk tidak memiliki anak. Karena dengan begitu, secara tidak langsung ia telah mengisi kekosongan dan juga memberikan harapan anak-anak lainnya yang ditakdirkan memiliki nasib yang sangat malang, yang merasa kehilangan ataupun dicampakkan oleh orang tuanya. Dengan begitu, Saru menjadi luluh, kemudian merasa tidak enak terhadap ibu angkatnya apabila ia harus bersikeras untuk mencari keberadaan keluarga aslinya. Kemudian, ia berpikir untuk menghentikan pencarian tersebut, dan bahkan ia datang ke Mantos untuk meminta maaf atas semua kebenciannya terhadap Mantos selama ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan keadaan yang membosankan, ia dengan isengnya memencet laptop dan men-scroll peta-peta yang telah ia tandai sebelumnya. Dan tiba-tiba saja, secara tidak sengaja, Saru justru menemukan tempatnya dulu yang menjadi tempat tinggalnya. Dari sebuah stasiun yang saat itu ia telah berpisah dengan kakaknya Gudu, sampai tempat mainnya sehari-hari.
hingga ke desa di mana ia berasal. Namun, di saat itu juga ternyata Saru salah menyebutkan nama desanya. Yang awalnya Ganesteli ternyata adalah Ganestelai. Dan kabar bahagia tersebut ia sampaikan ke Lucy. Kemudian Lucy memeluknya dan terharu, serta mengizinkan Saru untuk menjumpai keluarga aslinya di India. Kemudian Saru juga meminta izin kepada ibu angkatnya. Tampak ibunya terharu dan bahagia dan memberikan Saru restu untuk pergi ke India. Serta ia berharap ibu kandungnya masih berada di sana. Singkat cerita, Saru berangkat ke India. Sesampainya di India, ia menelusuri desanya dengan berjalan kaki. Di saat perjalanan, ia masih mengingat tempat yang ia lalui 25 tahun yang lalu. Sampai akhirnya Saru sampai di rumah lamanya. Tak tunggu lama, Saru pun masuk. Dan ternyata rumah tersebut sudah dijadikan kandang wedus. Kandang kambing maksudnya. Saru pun marah dan kecewa karena memang ia telah lama meninggalkan tempat tersebut. Di saat itu juga, tiba-tiba muncul bapak-bapak yang menanyakan apa tujuannya datang ke tempat tersebut. Saru pun menjelaskan dan menunjukkan foto masa kecilnya, dan mengakui rumah itu adalah tempat tinggalnya dahulu. Saru pun bertanya, kemanakah mereka pergi? Lalu, bapak-bapak ini menyuruh Saru untuk mengikutinya. Dan finally, ini adalah momen sedihnya. Setelah 25 tahun berpisah dari keluarga kandungnya, akhirnya Saru menemukan mereka. Momen haru pun menyelimuti pertemuan ini. Ditambah pula, ternyata kakaknya Gudu yang selama ini ingin ia temui telah meninggal dunia. Merinding guys. Gudu meninggal karena tertabrak kereta saat sedang mencari Saru di malam itu. Namun, kesedihannya sedikit terobati. Di antara kerumunan orang, muncullah adik perempuannya yang telah lama ditinggalkannya. Akhirnya, Saru berhasil menemui keluarga kandungnya berkat bantuan Google Earth dan juga bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Dan satu hal lagi, Saru mengatakan ke keluarga angkatnya bahwa ikatan yang selama ini mereka jalin tidak merubah keadaan untuk selama-lamanya. Faktanya, ternyata Saru juga salah menyebutkan nama aslinya selama 25 tahun ini. Yang awalnya ia kira Saru, ternyata Seru, yang berarti lion. Rawr. Itu lion ya? Dan film pun berakhir. Pesan moral yang bisa kita petik dari kisah nyata ini adalah, walau gimana pun keadaan kita dan seberuntung apapun kita, kasih sayang orang tua itu tak akan tergantikan. Dan juga kita selaku makhluk sosial tidak boleh melupakan jasa-jasa orang lain yang pernah baik ke kita. Dan sejatinya kita ini tidak ada apa-apanya tanpa bantuan orang lain. Dan terima kasih telah menonton kisah ini sampai akhir. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan komen di bawah ya bun. Sampai jumpa dan salam buat bunda-bunda yang telah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Bye-bye.